Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bermateri tentang balut bidai. Baik, di sini kami akan mengenalkan anggota kelompok dengan saya Muhammad Abdulwijaya, saya Carlos Simbolon, saya Angelia Graciela BPA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kami dengan judul balut bidai. Definisi balut. Balut adalah suatu benda dapat berbentuk kain maupun kasa bersih yang digunakan untuk menutup luka. Sedangkan pembalutan adalah suatu tindakan menggunakan balut yang bertujuan untuk menutup luka atau menghentikan suatu pendarahan agar luka tidak terpapar langsung dengan lingkungan bebas untuk menghindari terjadinya infeksi dan mengurangi nyeri. Definisi bidai. Bidai adalah suatu alat yang bersifat kaku atau keras yang digunakan pada patah tulang. Pembidaian merupakan tindakan imobilisasi eksternal bagian tubuh yang mengalami patah tulang menggunakan alat bernama bidai dan dipasang dengan menyesuaikan bentuk tubuh agar tidak terjadi deformitas atau perubahan bentuk tubuh tidak sesuai anatomis tubuh. Tujuan pembidaian. Tujuan pembidaian adalah imobilisasi patah tulang dan fiksasi eksternal untuk mencegah bertambah parahnya suatu luka pada tulang, mengurangi nyeri dan mengurangi timbulnya kecacatan. Selain itu, pembidaian bertujuan untuk mengistirahatkan anggota badan yang cedera dan mempercepat penyembuhan. Tujuan pembalutan. Tujuan pembalutan adalah untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan agar luka tidak terkontaminasi dan menimbulkan infeksi. Selain itu, pembalutan bertujuan untuk mencegah pembengkakan, membatasi pergerakan dan mengikat bidai. Prinsip pembalutan dan pembidaian. Prinsip pembalutan membersihkan luka sebelum dilakukan pembalutan. Pembalutan dilakukan pada bagian tubuh yang cedera. Tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu longgar. Prinsip pembidaian. Jika cedera terjadi pada tulang, maka bidai harus melewati 2 sendi. Namun, jika cedera adalah sendi, maka pembidaian harus melewati 2 tulang pada sendi yang cedera. Jenis pembalutan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pembalutan cepat. Dapat dipasang secara cepat. Pembalutan menggunakan pembalut gulung dan kain steril, seperti pada gambar. Yang kedua, pembalut segitiga. Terbuat dari kain tipis dengan ukuran alas 125 cm dan tinggi 50 cm. Mitela dapat dilipat-lipat sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Mau buat berikut adalah contoh gambar. Itu udah. Ini kan macam-macam. Kedua, pembalut segitiga. Terbuat dari kain tipis dengan ukuran alas 125 cm dan tinggi 50 cm. Mitela dapat dilipat-lipat sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh dari mitela dapat dilihat pada gambar tersebut. Berikut ada macam-macam jenis pembidaian. Yang pertama itu ada bidai rigid. Bidai ini terbuat dari bahan yang keras seperti kayu atau aluminium. Menggunakan bidai rigid harus dilapisi terlebih dahulu menggunakan kain agar bidai tidak menambah luka pada korban. Berikut adalah contoh gambar pada pemakaian bidai rigid. Selanjutnya itu ada bidai soft. Bidai yang terbuat dari bahan yang lunak, contohnya handuk, bantal, atau selimut. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera di layar. Dan selanjutnya itu ada bidai traksi. Bidai ini berfungsi untuk menstabilkan tulang yang patah. Contoh gambar cara pemakaian bidai traksi. Aplikasi pembalutan dan pembidaian. Aplikasi pembalutan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Jika balutan yang dipakai menggunakan kain yang tidak steril, maka dapat terjadi infeksi. Selain itu, kuat lemahnya ikatan pembalutan juga dapat menimbulkan komplikasi. Jika pembalutan terlalu kencang, maka akan menghambat aliran darah sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf dan pembuluh darah. Namun ketika pembalutan terlalu kendor, dapat mengakibatkan pendarahan yang lebih parah pada vena. Komplikasi pembidaian. Pembidaian yang kurang tepat dapat menimbulkan komplikasi seperti luka tekan yang dapat menimbulkan adanya lupus dan
anoreksia jaringan. Biasanya berada pada lokasi punggung kaki, tumit, dan permukaan patella. Berikut adalah contoh video dari balut bidai yang mengalami cedera pada tulang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat, yaitu spak, handscoon bersih, mitela, kasa, dan elastic bandage. Kemudian, satu perawat memegang bagian kaki yang mengalami fraktur agar tidak bergeser, sehingga menyebabkan fraktur lebih parah. Sedangkan, perawat lain memeriksa nadi dorsalis pedis, memeriksa motorik pasien dengan meminta pasien untuk menggerakkan kaki, dan memeriksa sensasi dengan menggores bagian telapak kaki. Jangan lupa untuk menggunakan handscoon bersih. Selanjutnya, perawat meletakkan 3 mitela di bagian bawah kaki yang mengalami fraktur, seperti pada video berikut ini. Selanjutnya, perawat memasang spak di bagian kanan dan kiri. Di setiap pemasangan, perawat lain memegang spak agar menghimpit bagian kaki, dan kaki pasien tidak bergerak atau bergeser. Kemudian, perawat mengikat kaki yang telah dipasang spak dengan ketiga mitela. Pada mitela yang terakhir, diikat dengan menggunakan simpul seperti angka 8. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada video berikut ini. Setelah pemasangan selesai, terakhir perawat kembali memeriksa nadi dorsalis pedis, memeriksa motorik pasien dengan meminta pasien untuk menggerakkan kaki, dan memeriksa sensasi dengan menggores bagian telapak kaki. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, dan kekurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.